الحمد لله الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada siang hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan segala macam bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya dapat kita pergunakan untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah hendaknya kita senantiasa untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti kepada Allah adalah bekal takwa. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan isi khutbah dari hadis Rasulullah yang khatib kutip dari sebuah buku berjudul Nasaihul Ibad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal manashi faka'annama yashku rabbah, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, wa man tawadda'a li ghaniyyi linahu faqad zahaba sulusa dini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi hari mengadukan keluh kesah kehidupannya kepada manusia, maka sama halnya ia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan dunia, berarti pagi hari ia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang kaya dengan harta yang bergelimangan, maka benar-benar telah sirna dari dirinya 2/3 agama. 3 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Pesan yang pertama, siapa yang di pagi hari ketika dia bangun sudah merasa kesulitan dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada manusia, maka ketika itu dia berkeluh kesah ataupun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sebenarnya dari ayat yang sudah khatib bacakan tadi, dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, 20 dan 21, di sini diceritakan oleh Allah bahwa sifat manusia itu adalah sering berkeluh kesah, tak pernah merasa tenang, ada saja yang kurang, sehingga obatnya di ayat selanjutnya Allah sampaikan bahwa orang-orang yang berkeluh kesah itu salah satu obatnya bagi mereka adalah dengan tetap menjaga ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat 19 ini disampaikan oleh Allah, innal insana khuliqa halu'an, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat suka mengeluh. Inilah nyatanya sifat kita manusia. Tak pernah kita bersyukur kepada Allah, tapi cenderung kita mengeluh ketika diberikan oleh Allah. Padahal ketika kita meminta kepada Allah dalam bentuk berdoa, ada yang mungkin doa itu yang sebenarnya langsung kontan diijabah oleh Allah. Berbentuk apa yang diminta itu yang disampaikan oleh Allah. Ada yang mungkin diijabah oleh Allah tapi ditunda dulu waktunya. Mungkin waktunya belum pas untuk kita menerima permintaan itu. Tapi ada juga yang lain ditukar oleh Allah. Apa yang kita minta mungkin tak cocok untuk kita, tapi diberikan oleh Allah dalam bentuk nikmat yang lain. Tapi karena sifat manusia itu adalah sering mengeluh kepada Allah, maka dia tak pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan lagi, idza massahu syarr juzu'an, apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Diuji oleh Allah ketika kita berjualan, mungkin dagangan kita sepi, kalaupun mungkin ramai, tapi kita hitung-hitung tak ada untungnya. Mengeluh juga kita kepada Allah, sianu begini, sianu begitu, tapi saya kok seperti ini. Sering kadangkala kita bercerita dengan sesama manusia, menyampaikan kekeluh kesahan hati kita atas nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka tatkala manusia itu bangun di pagi harinya, kata Rasulullah, sudah dia ceritakan keluh kesahnya kepada manusia, maka ketika itu dia sudah berkeluh kesah kepada Allah yang sudah memberikan kita segala fasilitas kehidupan. Ayat berikutnya ditegaskan oleh Allah, wa idza massahul khairu manu'an, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia menjadi kikir, pelit, bukan baik. Maka teringat kita kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasulullah, namanya Sa'labah. Hidup di zaman Rasul, ketika sebelum menikah dia hidupnya sederhana. Setelah menikah diuji oleh Allah dengan kehidupan yang luar biasa sulit. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan, ketika dia selesai solat, sering diperhatikan oleh Rasul, tidak pernah ikut mau bersama-sama berzikir, berdoa bersama Rasul. Ketika selesai salam langsung pulang. Maka ditanya oleh Rasulullah, apa gerangan kau seperti ini wahai Sa'labah? Dia jawab, ya Rasul, bagaimana saya mau ikut berzikir, berdoa bersama di sini ya Rasul, sementara ini kain yang saya pakai untuk ibadah akan dipakai juga oleh istri saya. Kalau saya di sini ikut nanti, berkemungkinan istri saya sholat di luar waktu. Ini yang dia kejarkan pulang. Maka dia minta kepada Rasul, doakan saya kaya ya Rasul. Rasulullah tak mau mendoakan. 3 kali dia minta kepada Rasulullah, tidak mau Rasulullah mendoakan. Tapi Rasulullah titipkan, diberikan oleh Rasulullah kepada dia seekor kambing yang sedang bunting. Maka singkat cerita, alhasil kambing ini berkembang, beranak pinak. Akhirnya jadilah dia sebagai juragan kambing.
Ketika sampai nisabnya sudah kaya sisa laban, diminta oleh Rasulullah, keluarkan zakat kambingmu. Apa kata dia kepada orang yang disuruh oleh Rasulullah? Ini keringatku, hasil jerih payahku, aku yang berjuang dari nol, tak mau aku mengeluarkan. Beginilah sifat manusia kadang ketika tak ada berkeluh kesah kepada Allah. Mengeluh kita, menangis kita, tapi kita tak ingat bahawa ada nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita. Kalau kita pandai mensyukuri, insya-Allah janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini tegas Allah janjikan kepada kita. Maka nikmat yang paling besar sebenarnya yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ijaz. Nikmat kita dari tidak ada menjadi ada hari ini. Inilah nikmat yang paling besar patut sebenarnya kita syukuri, bukan kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, "Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah." Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan dunia, berarti pagi hari itu dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah merasa susah, kenapa seperti ini kehidupanku ya Allah? Ada yang langsung spontan dia katakan kepada Allah, kenapa begini sulit hidup ini? Kenapa seperti ini dan seperti itu? Seringkali ini terucap dari bibir kita tanpa kita sadari ketika itu sebenarnya kita sedang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Maka hendaknya sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memfasilitasi kita, memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat kehidupan yang mungkin barangkali ada yang tidak kita minta pun diberikan oleh Allah, ada yang tak terbesit pun dalam hati kita pun sudah disampaikan oleh Allah. Tinggal kepada kita, mampu tak kita menjaga, mensyukuri nikmat itu, tetap sabar qanaah dalam menjalani kehidupan sebagai bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa man tawadda'a li ghaniyyin linahu faqad zahaba sulasa dinihi. Yang ketiga, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang yang lebih kaya darinya, bergelimbangan harta orang ini, maka ketika itu sudah benar-benar telah sirna 2/3 agama dari dirinya. Artinya kita hanya boleh merendahkan diri kita, meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kayanya manusia itu, bagaimanapun mewahnya kehidupan dia, tak pantas kita merendahkan diri kepada sesama manusia. Walaupun kita bekerja dengan orang tersebut, walaupun kita hidup dengan biaya yang mereka fasilitasi kepada kita, maka kita tak pantas merendahkan diri kita kepada manusia, karena hanya Allah yang pantas tempat kita merendahkan diri. Dialah yang maha segalanya. Kemampuan manusia itu terbatas, kekayaan manusia itu terbatas. Boleh jadi hari ini dia kaya bergelimbangan dengan harta, ketika roda berputar semua bisa terbalik. Yang dahulu miskin bisa jadi kaya, yang dulu kaya bisa jadi menjadi miskin. Inilah kehidupan. Maka hendaknya kita sadar bahwa tempat yang patut untuk merendahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ungkapan yang disampaikan oleh ulama kita, orang-orang tasawuf dahulu pernah menyampaikan, kata dia, ketika kita tidak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, akan ada saatnya nikmat itu pergi dari diri kita. Man lam yashkurin ni'amah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad fayadaha bi'aqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat berarti dia membuat jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan siapa yang mensyukurinya, maka berarti ia telah secara kuat mengikat nikmat tersebut.
Ketika kita tidak pandai bersyukur kepada Allah, bisa jadi itu jalan nikmat itu akan lari dari diri kita. Tapi ketika kita pandai bersyukur, insya Allah nikmat itu akan ditambah berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegas di akhir ini kami sampaikan kepada kita, mari kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Bukan hanya mengeluh saja kepada Allah, bukan hanya mengupat saja kepada Allah, tapi syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai bentuk anugerah. Insya Allah ketika kita sudah bersyukur, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aku li qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل فسلم على هذا النبي الكريم. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.